Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ya, kakak merasa senang Kak? Iya. Karena kita boleh bertemu kembali. Iya. Ya, setelah Adik-adik pasti sekian bersuka-cita lama. juga ya. Ya, pasti ya Kak. Dan pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena oleh perkenannya kita boleh kembali beribadah ya, tatap muka Kak. Iya. Ya, bertemu dengan kakak-kakak sekalian, terutama yang kalian dari kelas Kanaan ya Kak ya. Kanaan Sion Kelas ya. Kanaan, karena Iya. Kak Sam biasanya di kelas Sion. Iya. Ya, jadi hari ini pertama kali juga mungkin ya kita kenalan, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul Kak? Ya, betul. Ya. Adik-adik udah siap? Sudah siap semua ya? Ya. Kita akan mulai puji Tuhan dengan pujian pertama, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Adik-adik nyanyikan semua, semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik bangkit berdiri semua, kita mau berdoa bersama-sama. Semua baik, semuanya baik dalam Tuhan. Semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami berarti di mata-Mu Kau Tuhan. jadikan hidupku berarti. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Engkau menjadikan hidup kami sangat-sangat baik. Pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan kakak-kakak semuanya. Kami percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sebentar akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, berkatilah Tuhan kami semuanya yang ada di sini, juga adik-adik yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan juga memberkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk kakak-kakak kami yang akan melayani Tuhan, juga Kak Uci yang akan menyampaikan firman. Kami percaya semuanya dalam berkat kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik masih berdiri atau duduk? Kita akan bersuka cita, kita berdiri ya. Masih berdiri ya, nggak apa-apa ya, masih pagi ya Kak. Iya. Masih segar ya. Ya, kita akan pujikan. Iya, pujian berikutnya adalah Allah kita, dahsyat. Allah yang dahsyat, Allahku dahsyat. Boleh pakai tepuk tangan ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya dinyatakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya dinyatakan, kemuliaannya dinyatakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Sama-sama kita katakan, Allahku dahsyat. Oke, silakan duduk adik-adik. Ya, walaupun duduk kita masih bersuka cita ya Kak ya. Amin. Ya, karena Sukacita kita rasakan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Amin. Ya, ketika kita melangkah, ketika kita bersekolah, ketika kita mengerjakan segala sesuatunya, sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam hidup kita. Ya. Sukacita kurasakan. Sukacita ku rasakan dalam hidup ini. Sukacita ku rasakan dalam. Sekali lagi kita katakan sukacita.
sukacita ku rasakan dalam hidup ini. Sukacita ku rasakan dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bermazmur bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, ku rasa sukacita. Kita dengarkan musik memuji Tuhan. Ku rasakan sukacita. Memuji Tuhan, ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur bermazmur bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, ku rasa sukacita. Di mana Dek? Di hati. ku rasa sukacita. Ku rasa sukacita di hati. Ya, saatnya kita akan mempersiapkan apa, Kak? Hati kita, ya, karena kita telah merasakan sukacita dari Tuhan ada di dalam hidup kita, Kak. Iya. Saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan, ya. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, siapkan seluruh tubuh kita ini untuk kita boleh mendengarkan berkat firman-Nya. Kita Kita iringi dengan pujian apa, Kak? Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
Kita makin berdiri bersama-sama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkan pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri Tuhan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri Tuhan, memulihkan hidupku. yang kau beri, pulihkanku. Benar ya Bapa di surga, kami sungguh merasakan pengampunan-Mu Tuhan, nyata di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, ketika kami ada di dalam bait-Mu, kami boleh bersama-sama menikmati kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Tuhan tunjukkan di dalam hidup kami. Ketika kami juga berlaku taat dan setia. Setia di dalam mengiring Engkau Tuhan, dan taat untuk mendengarkan firman-Mu. Dan menjalankan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu, adik-adik kami yang taat setia pada pagi hari ini datang beribadah kepadamu. Tuhan berkati, Tuhan urapi, agar setiap firman yang kami dengar boleh membawa hidup kami semakin dekat kepadamu dan mengenal Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengampuni dosa-dosa kami dan juga membawa keselamatan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan dilayani oleh Kak Suci yang akan menjadi penyambung lidah bagi firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan berkati dan urapi Kak Uci sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibirnya boleh menyampaikan berita kebenaran di dalam hidup kami. Dan hidup kami pun juga boleh dipuaskan. Hidup kami pun juga boleh dituntun dan disertai senantiasa oleh berkat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ya, halo adik-adik, kita akan menerima firman Tuhan. Hari ini kita mulai ibadah kelas Kanaan 2 kali ya. Ada jam 9 dan jam 11, hari ini dan seterusnya. Nah adik-adik tahu kan, bulan April ini kita akan memperingati apa? Paskah, betul ya kan, selain Hari Kartini, Paskah ya, yang kita peringati yaitu kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Jadi nanti adik-adik catat ya, tanggal 15 April kita akan ibadah hari Jumat seperti hari Minggu. Hari Jumat tanggal 15 April kita akan ibadah memperingati Jumat Agung kematian Tuhan. Nah oleh sebab itu sepanjang bulan April ini yang kita bahas adalah peristiwa-peristiwa menjelang kematian Tuhan. Nah hari ini kita akan bicara soal jangan suka bertengkar, jangan suka berselisih. Siapa di sini adik-adik yang suka berantem? Ada? Ada. Suka berantem. Gimana tuh Kak? Ada yang suka berantem? Berantemnya berantem fisik? Enggak? Maki-maki aja? Oh apa? Oh ya, jangan suka berantem ya. Nah ini sekarang apa hubungannya soal berantem dengan peristiwa menjelang kematian Tuhan Yesus? Kita baca dulu di Markus 9 ayat 33 sampai 34. Markus 9 ayat 33 sampai 34. Markus 9 ayat 33 sampai 34. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah,
Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sekalian, Kak Matthew, kita baca selanjutnya Markus 10 ayat 35 sampai 37. Markus 10 ayat 35 sampai 37. Markus 10 ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Ya, jadi pada saat Yesus menjelang Yesus naik ke kayu salib, Yesus ngumpulin murid-muridnya dan mereka disuruh berkumpul di Yerusalem. Tadi kita dibaca di Markus 9 ayat 33 sampai 34, pas sampai Yesus nanya, sampai di Kapernaum, Yesus nanya kepada murid-muridnya, "Apa sih yang kamu obrolin tengah jalan?" Ternyata jawabannya, mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi murid-muridnya gak mau jawab karena mungkin ngambek ya. Sepanjang jalan mereka berantem, lagi ribut siapa yang terbesar di antara murid-murid. Nah sudah gitu Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia akan naik kayu salib, dia akan diolok, dihina, disiksa, mati menebus dosa manusia. Tapi apa reaksinya Yakobus dan Yohanes mendengar itu? Bukan bilang, "Aduh Tuhan engkau sungguh baik" atau gimana. Dia bilangnya apa? "Tuhan, kalau nanti engkau dipermuliakan sebagai raja, kan mati di kayu salib, terus dipermuliakan sebagai raja dalam kerajaan surga, kita boleh nggak minta tempat spesial? Satu di kananmu, satu duduk di kirimu." Jadi pada saat Yesus akan naik ke kayu salib, adik-adik bayangin ya, Tuhan Yesus tuh raja segala raja. Dia yang paling mulia, dia yang punya surga, dia yang menciptakan dunia ini, dia yang mengatur semuanya, datang mengambil rupa sebagai manusia, disiksa, diolok, dihina, naik kayu salib, supaya kita yang mestinya mati kekal karena dosa, memperoleh hidup yang kekal. Kita yang manusia yang berdosa layak menyebut dia Bapa. Terus pas dia memati ke kayu salib, kasih teladan, yang paling mulia turun menjadi yang paling hina, malah kita ribut, berantem. Siapa nih yang paling besar di antara kita? Siapa yang paling hebat di antara kita? Berantem, ribut, pengen disebut yang paling hebat, paling terbesar di antara murid-murid Yesus. Nah pada Markus 10 ayat 41 kalau adik-adik baca, murid-murid yang lain, yang 10, dengar permintaannya Yakobus dan Yohanes menjadi marah. Jadi hari ini kita belajar, sombong, mementingkan diri sendiri itu mudah memicu pertengkaran. Dan hari ini juga kita belajar bahwa Yohanes dan Yakobus ini murid yang sudah dekat dengan Tuhan, rasul yang dekat dengan Tuhan, toh masih punya permintaan yang nggak asik ya. Tadi kalau bilang Tuhan dipermuliakan, kita minta duduk yang VIP lah istilahnya. Saya di kiri, Yohanes di kanan, atau dia di kanan, saya di kiri. Yang lain masa bodoh. Pokoknya kita nih dekat Tuhan nih, kiri sama kanan. Nah jadi Yohanes dan Yakobus itu masih memandang konsep surga itu sama kayak konsep dunia. Di dunia ini siapa yang paling kaya, siapa yang punya prestasi paling hebat, dipuji-puji. Siapa yang paling punya kuasa paling besar, dia yang dipandang sebagai orang yang hebat. Jadi Yohanes dan Yakobus pengennya dilihat, wah duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus, berarti murid paling dekat nih, ring 1 ya kan. Nah mungkin adik-adik bilang, "Loh emang gak boleh Kak jadi paling kaya, paling hebat, terus paling pinter. Misalnya kita punya bakat apa, prestasinya paling tinggi, juara dunia, emang gak boleh Kak? Bukannya katanya kalau kita berprestasi itu kita mempermuliakan nama Tuhan dengan apa yang kita punya." Benar. Tapi di sini, kalau adik-adik bilang di dunia benar boleh mempermuliakan nama Tuhan dengan prestasi yang adik-adik miliki. Tapi konsep surga gak sama dengan konsep dunia. Sama Kak, dulu waktu kita nggak online ya, dulu zamannya kita belum pandemi, adik-adik kan di kelas Betania ya. Adik-adik tahu pasti setiap tahun kita akan memilih bintang
bintang kelas kan. Jadi dicari murid-murid yang paling rajin, yang paling aktif di kelas, ikut aktivitas. Terus adik-adik tahu setiap Desember kita Natal pasti adik-adik diangket, dikasih voucher hadiah Natal. Dan nilainya adalah tergantung dari kerajinan adik-adik. Yang datang gak pernah telat, yang ayat hafalannya hafal terus, poin Natalnya paling tinggi. Nah itu jangan-jangan yang nilainya paling tinggi ntar di surga dapat tempat yang VIP tuh. Itu karena semuanya hebat tuh, paling hebat. Di kelas dia jadi bintang kelas, dapat piala, dapat piagam. Sebenarnya hadiah-hadiah atau dipilih bintang kelas itu bukannya untuk menentukan siapa yang paling hebat di kelas itu, tapi menyemangati adik-adik untuk beribadah dengan sungguh. Adik-adik tuh kadang-kadang ya, zaman dulu nih yang sekarang belum, kalau telat ditutup gitu. Zaman dulu kalau kebaktian jam 9 ya Kak, adik-adik itu kadang-kadang baru datang jam 9.20 ya kan. Main dulu di depan, terus ayat hafalan setiap ditanya, ayo ayat hafalannya apa adik-adik? Lupa Kak, catatannya hilang Kak, Alkitabnya ketinggalan Kak, absennya hilang Kak. Tapi giliran ngafalin idolanya misalnya, band-band Korea tuh, semua personilnya apal, lagu-lagunya apal semua, sampai liriknya yang bukan bahasa Indonesia aja adik-adik bisa ngapalin. Tapi giliran ayat kasih tiap minggu, males Kak, lupa Kak. Terus kebaktian cuman 1 jam duduk dengar firman aja, ngantuk lah, ngelamun lah. Makanya kakak-kakak itu kasih semangat adik-adik, ayo siapa yang ayat hafalannya bagus, siapa yang aktivitasnya aktif mendapat hadiah supaya menyemangati yang lain. Ayo kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan pakai konsep duniawi bahwa yang jadi bintang kelas itu di surga dapat tempat VIP. Nah terus jawaban Tuhan mengenai permintaannya si Yohanes dan Yakobus apa? Kita baca di Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat 35. Markus 9 ayat yang ke-35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah jawaban Tuhan, siapa yang pengen disebut yang hebat, yang terdahulu, harus menjadi yang terakhir, harus menjadi pelayan dari semuanya. Adik-adik kalau lihat ya, kita ibadah nih sekarang, kita kan baru mulai. Ini minggu ketiga kita offline, tatap muka baru ketiga kalinya nih sekarang. Kalau kita lihat banyak pelayan-pelayan Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu yang bantu di sini. Kalau di antara kita sama kayak pertanyaan Yohanes dan Yakobus tadi, sekarang kita nanya nih kakak-kakaknya, siapa nih yang paling hebat? Kalau ibadah ini berlangsung sekarang, siapa yang paling hebat? Yang bawa firman dong yang paling hebat, ya kan? Kalau nggak ada yang firman, siapa? Yang ibadah siapa yang mau dikhotbahin ya? Siapa yang khotbah gitu? Atau yang bikin buku pedoman, kakak-kakak koordinator, kita dong yang paling hebat, kita yang nyiapin bahan, kalau nggak ada bahan ini, mau khotbah apa lo? Mungkin yang pemain musik bilang, kita dong yang paling hebat, kita dong yang terbesar. Kalau nggak ada musik, anak-anak penyanyi pakai apa? Mungkin kakak-kakak yang pegang kamera, kita dong yang hebat. Kalau nggak yang online, gimana lihat gambarnya? Mungkin yang baca ayat mikir, saya dong yang paling hebat. Kalau nggak saya bantuin baca ayat, repot loh. Adik-adik juga lihat yang di balik kotak ini, yang menayangkan nanti di YouTube, yang mengupload videonya. Halo Kak, di balik kotak Kak, kan ada kan? Dia merasa kita dong yang hebat. Kalau bukan kita siapa yang upload ke YouTube? Siapa yang bisa nonton online kalau bukan kita? Mungkin yang edit audio bilang, saya dong yang paling hebat. Kalau nggak audionya berantakan. Mungkin mereka yang pasang-pasang kabel mic, nyiapin semua ini, kita dong yang paling hebat. Kalau nggak ada kita, gimana jalan semuanya nggak nyala nih mic. Hari ini kita belajar, siapa yang paling hebat? Siapa yang paling hebat? Jawab yang suka berantem tadi. Siapa yang paling hebat? Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan teladan. Dia yang besar menjadi pelayan. Dia yang mulia menjadi hamba. Dan kita kalau mau disebut sebagai pelayan Tuhan, kita mau disebut sebagai anak Tuhan, kita harus ikut teladan Tuhan. Jangan ibadah pengen kelihatan gua yang paling hebat. Terus ngelihat sebelahnya. Kalau dibandingin sebelah gua tuh rohani gua udah paling tinggi lah. Alkitab gua aja lebih gede ya kan. Terus kalau doa juga gua kusuk, gua lebih rohani, gua yang hebat. Hari ini kita belajar
bahwa yang terhebat di antara semua, yang paling berkuasa, yang paling mulia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita belajar di Filipi 2 ayat 3 sampai 4. 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 Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, sebagai penutup, kita baca sekalian Kak Matthew, Markus 9 ayat 36 sampai 37. 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 Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku." Ya, tadi kita baca di Filipi 2 ayat 34, kita tidak boleh mencari kepentingan sendiri atau pujian dari manusia yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah kita rendah hati, seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sehingga dalam ibadah kita bilang, Tuhan, kalau saya ibadah di sini, saya bisa datang, saya bisa melayani, kakak-kakak ini bisa melayani, bukan karena kita pengen kelihatan hebat, bukan karena kita hebat, tapi ini adalah bentuk ucapan syukur karena Tuhan sungguh baik. Adik-adik mungkin gak tahu ya, sepanjang adik-adik ibadah online kemarin 2 tahun itu, kita mempersiapkannya juga dengan banyak tantangan yang harus kita hadapi, apalagi pas kemarin yang varian Omikron lagi heboh. Ini guru-guru yang bertugas gantian pada COVID. Jadi dengan keadaan yang serba sulit, dengan terbatas, mempersiapkan ibadah online bagi adik-adik, ibadah terus di rumah. Tapi dari antara kami yakin bahwa kita semua gak ada yang merasa yang paling hebat, karena kita tahu kalau kita boleh melayani Tuhan itu adalah kemurahan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur, karena apapun yang kita lakukan gak akan mampu membalas besarnya kasih Tuhan pada saat dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Nah, pada saat Yakobus dan Yohanes minta duduk di sebelah kanan dan kiri, Tuhan gak bilang marah. Tuhan gak marah, bilang, wah gila lu, gila hormat lu, kebagusan lu. Tapi jawaban Tuhan tadi, Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Terus dia memeluk anak itu dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya apa nih? Kok orang minta duduk di sebelah kanan kiri di bawah anak kecil gitu kan? Artinya apa? Kan udah pernah dengar tuh Kak, kita gak boleh seperti anak-anak. Kalau anak-anak tuh imannya, makanannya yang lembek-lembek, kita mesti dewasa, makanan keras. Ini kok dibawain anak kecil, kenapa sih? Artinya anak kecil tuh polos, gak punya ambisi yang macam-macam. Dia cari Tuhan, ya cari Tuhan aja, pure gitu. Dia bersandar pada orang tuanya, itu gambaran anak kecil. Jadi kita kalau cari Tuhan tuh jangan punya ambisi yang macam-macam, pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan besar. Konsep dunia jangan dipakai di konsep kita melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kalau dalam menyembah Tuhan, gak ada yang terbesar di antara kita. Yang besar adalah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Kalau adik-adik tahu ini, pada saat kita memaknai Paskah, kita gak akan berasa, wah gua hebat, gua bisa datang ibadah ini karena gua hebat, gua bisa bangun pagi, gua duduk di sini udah nurutin orang tua gua, itu gua hebat. Kalau adik-adik menyadari hal ini, adik-adik akan bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan kalau saya boleh duduk di sini menyembah Tuhan dalam keadaan sehat, menerima kemurahan Tuhan. Engkau sungguh baik. Kalau saya bisa duduk di sini sebagai anak Allah adalah kemurahan Tuhan, ya. Nah, sebagai ayat yang harus kita hafalkan, kalau dulu disebutnya ayat hafalan, kita baca di Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat yang ke-45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang bukan untuk
dilayani, tetapi melayani. Kalau kita mengaku diri kita anak Allah, jangan minta dilayani, tapi kita harus melayani. Dan kalau sudah melayani, jangan pernah merasa kita hebat, Tuhan kita bantu, Tuhan kita sokong, kalau nggak ada kita Tuhan kerepotan. Jangan pernah menganggap gitu, tapi berkata, aku bersyukur karena Tuhan pakai aku boleh melayani Tuhan. Sekian firman hari ini, terima kasih Kak Matthew. Terima kasih Kak Matthew. Ayo kita panggil tadi yang pujian Kak Sam dan Kak Elizabeth, juga para pemain musik. Kami semua tidak merasa hebat dan kami tidak akan berdebat siapa yang terbesar di antara kami, karena yang terbesar pasti Kak Sam, ya kan? Terbesar suaranya. Mana Kak Sam, mic-nya hilang. Siapa yang terbesar di antara kita bertiga? Kak Elis. Kelas berat. Kita mau nyanyi apa Kak Elis? Iya, kita jadikan Tuhan di hidup kita. Bukan kita yang paling besar, tapi Dia yang terbesar ada di hidup kita. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkan. ku nyatakan Kau Tuhan di hidupku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di Sambil berdiri adik-adik, ku nyatakan Kau Tuhan hidupku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Adik-adik nyanyikan, ku nyatakan Kau di hidupku. Ku nyatakan. Adik-adik angkat pujian ini. Tuhan di setiap ucapan. Sama-sama nyanyikan, ku nyatakan Kau Tuhan di hidupku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Tuhan yang selalu ku sembah. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap Kau Tuhan yang selalu ku sembah. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Benar Tuhan, kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang memiliki segalanya, rela mati bagi kami, sehingga kami yang mestinya mati kekal karena dosa, memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami menyadari kalau kami boleh ada di tempat ini, melayani Engkau, mendengarkan firman-Mu adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat korban-Mu yang sempurna dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, dan kami rindu juga untuk menyatakan Engkau dalam hidup kami, menyatakan Engkau dalam setiap perbuatan kami, pikiran kami, perkataan kami, supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan yang setia. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami rindu untuk pulang sebagai pelaku firman yang setia. Dan saat ini Tuhan, kami akan beraktivitas, Tuhan juga yang pimpin. Kami sudah bersyukur, berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita akan beraktivitas. Oke Kak, kita sudah dengarkan firman tadi adik-adik ya. Ya. Intinya Tuhan tidak menghendaki kita selalu bersama ya Kak ya, saling mengasihi. Saling mengasihi, jangan ribut terus Jangan ya. ribut terus. Makan energi ya Kak ya. Makan energi benar Capek ya. nanti ya. Nah, untuk aktivitasnya nanti adik-adik bisa melihat di description box. Kak. Description box ya. Betul. Kita mainnya bentuknya TTS, Ya. dan teka-teki silang. Teka-teki silang ya. Nanti kakak nanti adik-adik lihatnya di description box. Ya. Dan kita nggak sebutin pertanyaannya di sini nih Kak. Iya, jangan. Betul. Ya, nanti, ya. Supaya- Kira-kira jam berapa Kak? Kira-kira sekitar jam 12-an Kak. Jam 1. Jam 1 Jam ya? 1. Oke. Ya, jam 1 jadi adik-adik lihat-lihat YouTube-nya langsung klik description box-nya ya. Jadi ada teka-teki silangnya, ada mendatar, ada 5 pertanyaan ya. Menurun ada 5 pertanyaan juga Betul. kan ya. Jawabannya Total semuanya 10. total 10. Mhm. Semuanya dengan huruf besar ya. Betul. Dan Misalnya, tidak ada spasi. Tidak ada spasi Yang ya. kasih spasi. Misalkan nih ada nama lokasi Jakarta Barat ya. J-nya besar, A-nya besar, K-nya besar, semuanya besar dan tidak ada spasi. Kan biasa Jakarta spasi Barat gitu ya. Betul. Ini semua disambungin semua ya. Sambung semua. Ada berapa pemenang Kak? Ada 5 pemenang yang paling cepat dan paling benar. Paling cepat dan paling benar ya. Ya jangan cepat-cepat terus salah ya Kak ya. Betul ya. Nah, Oke. Oke, description box jangan lupa Di description ya. box, jangan Jam lupa. 1 ya. Oke. Oke, sampai ketemu ya. Sampai ketemu nanti Ya. minggu depan Oke, ya. ya. Oke. Oke.